Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat semuanya ya. Kita bertemu kembali di ibadah Minggu Persekutuan Teruna 14 Juni 2020 masih melalui video streaming. Tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di hati kita ya adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak tidak sendiri. Ada Kak Dion yang akan melayani firman Tuhan dan Kak Rekel yang akan bermain musik. Untuk mempersiapkan ibadah kita, silakan adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita dari pujian seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu doakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti dirimu dan diriku. Adik-adik, kalau ada teman kita yang sedih, kita bantu, kita doakan ya. Kita akan membuka ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mazmur bacaan kita pagi ini diambil dari Mazmur 95 bait 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kita mulai membaca dari judulnya. Mazmur 95 bait 1 sampai 5. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Tuhan membentuk segalanya. Tuhan gunung batu kita, kepadanya saja kita berharap. Kita sambut mazmur kita dengan pujian NKB 20 bait 1 dan 3, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh
teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Dion. Tema kita pagi ini adalah Yegar Sahaduta. Mau tahu artinya? Silakan Kak Dion. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami sudah boleh Tuhan izinkan untuk masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala salah dan dosa kami, serta layakkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu dalam ibadah live streaming Pelkat Persekutuan Teruna. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman. Firman-Nya terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kalau sudah dapat ayat Alkitabnya, kita baca sama-sama. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Tetapi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita bukan hanya mendengar, tapi juga bisa melakukan. Nah, adik-adik, hari ini kita bicara tentang Yegar Sahaduta. Kalau kita baca tadi, Yegar Sahaduta itu adalah nama tugu yang diberikan Laban ya, untuk tugu perjanjian yang dibuatnya bersama dengan Yakub. Nah, kalau kita telusuri lagi ya, dari perjalanannya Yakub ini udah mendirikan 3 tugu adik-adik. 3 tugu. Yang pertama, tugu yang didirikan Yakub di Betel waktu dia lari dari orang tuanya karena takut dibunuh oleh kakaknya Esau.
Ya, dia mendirikan tugu di Betel. Itu kita bisa lihat di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ya, di situ Yakub mendirikan tugu. Nah, Yegar Sahaduta ini adalah tugu yang kedua yang didirikan Yakub sebagai peringatan antara dia dengan Laban. Ya, kenapa sampai seperti itu adik-adik? Ya, ada sebabnya. Karena awalnya si Laban ini sudah punya kemarahan yang begitu besar, ya, terhadap si Yakub. Laban udah begitu marah karena dia difitnah. Kalau zaman sekarang bilangin hoax, dapat kabar hoax bahwa si Yakub ini bisa kaya sedemikian kaya karena dia mencuri. Ya, siapa yang menyebarkan kabar itu? Anak-anaknya Laban, anak-anak lelakinya. Ya, wah, dia nih bisa kaya seperti itu karena mencuri, katanya. Nah, si Laban ini menjadi panas hati adik-adik, menjadi marah. Ya, oleh sebab itu si Laban mengejar Yakub. Laban mengejar Yakub yang pada saat itu udah pergi dari Laban setelah dia tinggal bersama Laban kurang lebih 20 tahun. Dia bekerja dengan Laban kurang lebih 20 tahun, dan di situ dari hasil kerjanya itu dia mendapatkan kekayaan yang melebihi mertuanya itu, adik-adik. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan memberkati Yakub sedemikian rupa sampai akhirnya dia menjadi orang yang begitu kaya, adik-adik. Tapi kekayaan Yakub ini membuat Laban iri, ya, sampai dikasih tahu hal yang seperti kakak bilang tadi. Dia difitnah oleh saudara laki-lakinya si Rahel dan Lea bahwa Yakub ini berbuat curang, ya, sampai Laban itu percaya dan akhirnya mengejar Yakub. Tapi sebelum dia menemui Yakub, Tuhan sudah terlebih dulu memperingatkan Laban. Ya, Tuhan sudah terlebih dulu memperingatkan Laban supaya Yakub ini jangan diapa-apain. Ya, kita lihat di ayat yang ke-24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengetahui Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan udah memperingatkan. Kalau sampai ketemu sama si Yakub, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak ngenakin lah istilahnya, ya, nggak yang kata-kata yang mengejek, kata-kata kasar atau semacamnya, jangan sampai. Nah, itulah sampai akhirnya dia ketemu Yakub dan bersepakat dengan Yakub untuk mendirikan tugu yang dinamai Yegar Sahaduta itu. Seperti bahan pelajaran kita pada hari ini, bahwa tugu Yegar Sahaduta itu menjadi tanda pendamaian antara Yakub dan Laban, ya, menjadi batas antara Yakub dan Laban supaya tidak saling menyakiti lagi, supaya jangan ada lagi kata-kata yang kasar yang keluar dari mulutnya Laban. Begitu juga dengan sebaliknya, si Yakub juga nggak boleh melakukan hal yang sama, ya, nggak boleh berkata kasar, nggak boleh punya dendam lagi, nggak boleh punya rasa iri lagi. Makanya tugu Yegar Sahaduta ini menjadi tanda di antara mereka berdua. Nah, kalau mau dikaitkan dengan sekarang ini, apa sih yang menjadi batas antara kita? Ya, betul, batas yang terjadi saat sekarang ini antara kakak dan adik-adik adalah virus pandemi, virus COVID-19, ya. Itu boleh menjadi batas. Secara fisik kita nggak ketemu, kita nggak lagi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan secara langsung, tapi melalui live streaming seperti sekarang ini. Itu boleh menjadi batas, tapi kerinduan kita sama Tuhan nggak boleh terbatas gara-gara kita beribadahnya cuma karena
lewat live streaming, nggak boleh ya. Kita justru pada saat ini harus tetap punya kerinduan yang sama seperti kita beribadah di gereja ya. Kalau kita beribadah di gereja, rindunya kayak apa? Nah, harus sama seperti itu, nggak boleh berkurang. Nah, dalam keterbatasan ini justru kebersamaan kita sama keluarga bisa terjalin lebih erat lagi ya. Yang dulu mungkin nggak punya waktu sama mama papanya, sama adik kakaknya, sekarang jadi punya waktu. Yang dulu mungkin nggak terlalu akrab sama mama papanya, sekarang jadi lebih akrab ya. Itu semua bisa dibangun ya adik-adik melalui masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan kita sekarang ini. Bahwa itu boleh menjadi batas, tapi kerinduan kita sama Tuhan, kebersamaan kita sama keluarga nggak boleh menjadi terbatas juga karena adanya pandemi. Justru harus lebih lagi ya, kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita harus lebih rajin berdoa, harus lebih rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan Yakub dan Laban bisa punya batas, tapi melalui batas itu diperingatkan jangan lagi berbuat hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, kita juga sama, jangan lagi kita menjauhkan diri dari Tuhan. Yang mungkin sebelumnya jauh, ayo dekat sama Tuhan. Yang mungkin sebelumnya kurang akrab sama keluarga, ayo lebih lagi mengakrabkan diri sama keluarga kita masing-masing. Nah, dari kakak itu aja firmannya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan firmannya itu ketika kalian masuk di minggu yang baru ya. Kita sama-sama berdoa Roh Kudus kiranya menolong kita untuk bisa melakukannya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan dengan mengangkat pujian dari PKJ 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh Tuhan izinkan untuk kembali mengikuti ibadah minggu persekutuan turunan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan kesegaran baru bagi iman kami. Ya Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan tahu bahwa sampai dengan saat ini bangsa dan negara kami masih menghadapi pandemi virus COVID-19. Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara kami agar mampu membawa kami keluar dari pandemi ini ya Tuhan, melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Untukkan kami juga untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut, dan juga untukkan kami untuk bisa menjadi warga negara yang baik ya Tuhan. Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan juga memberkati TNI, Polri yang menjaga keamanan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, terutama gereja kami GPW Bukit Moria ya Tuhan, dimana sampai dengan saat ini juga masih melakukan peribadahan melalui live streaming ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami berdoa itu tidak mengurangi semangat melayani bagi kami semua ya Tuhan yang terlibat di dalamnya, maupun kami sebagai jemaat, sebagai pelayan. Biarlah kami tetap bersemangat untuk terus mencari Engkau, untuk terus datang kepadamu ya Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah Tuhan tetap menjaga, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan selalu ya Tuhan untuk memimpin kami, memberkati selalu ya Tuhan kedua orang tua kami. Mampukan kami juga sebagai anak-anak untuk bisa selalu taat dan patuh pada kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, dimana kami bersyukur kalau sebagian di antara kami sudah boleh ada yang memperoleh kelulusan atau yang naik kelas. Biarlah Tuhan kami juga boleh tetap bersemangat dalam belajar ya Tuhan, walaupun mesti harus di rumah ya Tuhan. Kami mau berdoa biarlah itu tidak mengurangi semangat kami dalam belajar. Mampukan kami juga untuk terus bisa menjadi berkat dimanapun kami Tuhan tempatkan. Tuhan tolong kami selalu ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa menjadi berkat, menolong sesama kami yang memerlukan bantuan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Tuhan, mampukan kami juga ya Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau ketika kami masuk di minggu yang baru. Dengan segala pergumulan yang terjadi di dalamnya, mampukan kami untuk bisa menghadapinya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong dan menguatkan kami. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis, para tenaga relawan yang bekerja di garis terdepan untuk menanggulangi virus COVID-19 yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan selalu dalam menjalankan tugas dan kerja mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan yang menjadi pada sempurna, yang selalu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 143 bait 1 dan 2, janji yang manis. Janji yang manis kau terlupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan tuh, dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada minggu pagi hari ini kami sudah boleh laksanakan ibadah minggu persekutuan teruna melalui live streaming ya Tuhan. Tuhan memberkati firman yang sudah boleh kami dengar, yang Tuhan sudah boleh taburkan dalam hati dan pikiran kami. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan dan kesegaran bagi iman kami ketika kami menghadapi kehidupan kami di minggu yang baru. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap sehat ya. Salam untuk Mama dan Papa. Tuhan Yesus memberkati.